Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lukman Karistianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kepung 3 Kabupaten Kediri, akan memaparkan 3.3A8 koneksi antar materi modul 3.3. Bagaimana saya dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat. Refleksi pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru yang saya peroleh, yaitu student agency atau kepemimpinan murid adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman murid itu sendiri pada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, perlunya memperhatikan 1. Suara atau voice, 2. Pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership murid agar program mampu menumbuhkan kepemimpinan murid atau yang disebut dengan student agency. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas belajar secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan menerapkan kemitraan trisentra pendidikan. Kemitraan trisentra pendidikan adalah kerjasama antara sekolah atau satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat yang berlandaskan gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. 2. Emosi-emosi yang saya rasakan. Awalnya saya merasa dalam menyusun program berdampak pada murid hanya berasal dari guru atau kepentingan sekolah saja. Namun dengan mempelajari modul 3.3 ini, saya merasa sangat tercerahkan tentang bagaimana kita seharusnya merencanakan, melaksanakan, dan mengolah program yang berdampak pada murid berdasarkan penumbuhan kepemimpinan murid atau student agency. Antusias saya dalam melibatkan murid dengan mendorong voice, choice, dan ownership murid dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Saya merasa tertantang untuk menyusun program berdasarkan aset yang ada, kemudian pengelolaannya dengan prinsip berpihak pada murid, yang artinya dari murid untuk murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya saya dalam proses belajar? Selama ini saya sudah mulai melibatkan murid dalam menyusun program yang ada. Contohnya program ekstrakurikuler yang selama ini sempat vakum, saya mulai lagi dengan mengakomodir atau choice dari dan voice atau suara dari siswa. Saya melibatkan murid dalam pengelolaan program Praga Saya, Prakarya, Galon Bekas, Sabtu Karya, agar munculnya ownership siswa dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang pertama, saya harus lebih komunikatif dan kolaboratif dalam komunitas praktisi agar dapat memberikan pemahaman dan motivasi yang lebih agar seluruh ekosistem sekolah terlibat dalam program yang ada. Meningkatkan konsistensi diri untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dengan voice, choice, dan ownership murid dalam pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya adalah semakin terlatih untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency itu sendiri dalam pengelolaan program sekolah. Nilai dan peran guru penggerak yang saya dapat modul sebelumnya sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah program
yang berdampak pada murid. Adanya keinginan diri untuk berinovasi serta mendorong murid agar menjadi pemimpin pembelajaran dan terciptanya well-being. Pengalaman pembelajaran apa yang baru saja saya peroleh? Pengalaman belajar yang baru dalam merencanakan dan mengolah program yang berdampak pada murid diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Komponen profil pelajar Pancasila mana yang dapat dikembangkan? Pemikiran berbasis aset, pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, keterlibatan murid yaitu melalui voice, choice, dan ownership, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Ya, ada pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana merancang program yang berdampak pada murid? 2. Bagaimana murid dapat terdorong untuk menumbuhkan voice, choice, dan ownership? 3. Apa saja contoh program sekolah yang dapat mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency? Bagaimana ekosistem sekolah dapat terlibat dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid? Wawasan atau insight baru. Yang pertama, menumbuhkan kepemimpinan murid sama halnya sedang menumbuhkan profil pelajar Pancasila. 2. Perlunya pendekatan berbasis aset dengan menetapkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dalam menyusun program sekolah yang dapat menumbuhkan student agency. 3. Perlunya voice, choice, dan ownership murid dalam pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. 4. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Tantangan yang saya dapatkan: 1. Mengubah pemahaman baru, paradigma baru dalam merancang program. 2. Konsisten dan kesinambungan program sekolah dalam mengelola program yang menumbuhkan student agency, melibatkan trisentra pendidikan, memberikan dukungan dan merancang pelaksanaan program sekolah. Yang keempat adalah melibatkan voice, choice, dan ownership siswa dalam merancang, melaksanakan, dan evaluasi. Adapun solusi yang ada yaitu yang pertama, melakukan pengimbasan materi terkait pengelolaan program berdampak pada murid ke seluruh warga sekolah. Membuat komitmen bersama agar budaya positif sekolah tumbuh dengan baik, membangun budaya positif di ekosistem sekolah untuk dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang terakhir, mendorong murid memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan melalui coaching maupun curah pendapat. Keterhubungan modul 3.3 dengan modul sebelumnya. Yang pertama, pengalaman masa lalu dalam pengelolaan program sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya rasa masih kurang maksimal suara, pilihan, kepemilikan murid, dan belum melaksanakan tahapan bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Penerapan di masa datang dalam pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid kedepannya akan saya laksanakan dengan pendekatan berbasis aset dan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, melibatkan trisentra pendidikan untuk memberikan dukungan dalam merancang, melaksanakan, dan evaluasi program sekolah, menumbuhkan kembangkan choice, voice, dan ownership murid dalam kegiatan sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain telah dipelajari. Ya, dari modul 1.1 filosofi GAD. Dalam mengelola program yang berdampak pada murid, harus menitik beratkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Nilai dan guru penggerak. Sebagai guru penggerak sudah bisa jadi nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Harus mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dan berperan aktif menggerakkan ekosistem sekolah guna tercapainya pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid untuk menumbuhkan student agency. Dengan modul 1.3 visi guru penggerak, ketika guru berpegang teguh pada visi yang berpihak pada murid, maka akan mampu merencanakan dan mengelola serta mengevaluasi program yang berdampak pada murid sehingga menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan pola pikir pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Koneksi dengan
modul 14 budaya positif, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid diharapkan dapat terwujud dengan ditunjangnya budaya positif di dalam ekosistem sekolah. Dengan budaya positif di ekosistem sekolah, maka program sekolah yang berdampak pada murid akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan guna menciptakan kepemimpinan murid. Dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi untuk dapat mewujudkan kepemimpinan murid, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid harus mampu mengakomodir segala perbedaan kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Koneksi dengan modul pembelajaran sosio-emosional, perlunya kesadaran penuh dalam menumbuhkan kepemimpinan murid student agency. Oleh karena itu, dalam merencanakan program yang berdampak pada murid, perlunya kompetensi sosio-emosional atau KSE dalam diri murid. Koneksi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi, keinginan, dan daya lenting kinerja murid sehingga mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang ada. Coaching dapat sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi, serta menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Koneksi dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan harus mampu menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip ini berkaitan dengan merancang dan pengelolaan program yang berdampak pada murid agar dapatnya memilah antara dilema etika ataukah kedudukan moral. Koneksi dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang berdampak pada murid, perlunya menggunakan pendekatan berbasis aset sehingga dapat memaksimalkan seluruh potensi dan modal yang ada pada ekosistem sekolah. Kesimpulan perspektif saya tentang program berdampak pada murid. Program berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Sasaran program yang ada adalah murid untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Artinya, program harus berpihak pada murid yang didasarkan atas minat dan harapan diri dari murid untuk mencapai well-being. Program sekolah harus bertujuan untuk mewujudkan individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif dalam proses pembelajaran yang akan berdampak positif bagi murid itu sendiri. Bagaimana program-program kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program tersebut dapat berdampak positif pada murid? Program kegiatan di sekolah direncanakan dengan melibatkan semua elemen sekolah, mulai diskusi, survei, dan lain sebagainya, terutama mengakomodir kebutuhan siswa melalui voice, choice, dan ownership. Program kegiatan sekolah dilaksanakan secara kolaboratif baik antar siswa dengan guru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan bagi murid atau ownership, serta menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya kepemimpinan murid. Setelah selesai pelaksanaan program, pastinya evaluasi diperlukan untuk refleksi agar perencanaan dan pelaksanaan sebagai acuan perbaikan ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.